Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, perdebatan ataupun debat kusir sesungguhnya di dalam Islam adalah perkara yang tidak terpuji, bahkan bisa menjadikan orang tersebut sesungguhnya tercela, karena akan hilang diantaranya adalah kerendahan hatinya, kemudian akan hilang juga rasa mencintai saudaranya atau menghormati, menghargai saudaranya, dan juga bisa sampai menimbulkan ucapan-ucapan yang tidak baik ataupun ucapan-ucapan yang tidak pantas diucapkan oleh seorang muslim. Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada setidaknya 5 hal yang perlu diperhatikan atau yang perlu kita waspadai. Kenapa kita tidak boleh untuk berdebat? Berdebat itu muncul karena adalah terjadi perbedaan pandangan ataupun terjadi perbedaan sudut pandang seseorang dalam suatu perkara, sehingga keduanya merasa benar dan tidak menginginkan kebenaran pada temannya atau saudaranya. Lebih-lebih pada perkara-perkara zaman sekarang ini, Ibu, mohon maaf, tentang pemilihan, pilihan, pilpres, caleg dan lain sebagainya, ini perlu dihati-hatikan, perlu hati-hati supaya tidak terjerembab dalam perkara perdebatan. Kemudian di dalam perkara agama, dalam hal fikih dan lain sebagainya, itu bisa menimbulkan perdebatan. Tidak lepas juga di dalam kita melaksanakan ibadah haji atau umroh ataupun safar, ketika kita di tanah suci, kita bersama rombongan, terkadang muncul perbedaan pendapat ataupun berbeda sudut pandang suatu perkara atau suatu hal, sehingga kita untuk berhati-hati jangan sampai berdebat ataupun debat kusir. Kalau bahasa Jawa ini apa, tukaran atau padudon gitu, jangan sampai. Yang perlu diperhatikan bahwasanya berdebat itu pertama membuang-buang waktu yang berharga. Waktu kita akan habis untuk berdebat kusir yang terkadang tidak ada ujungnya. Bahkan ada orang berdebat itu sampai setengah jam, dan yang diucapkan hanya itu saja, diulang-ulang, katanya depannya diulang, kalimatnya dibolak-balik saja, tapi intinya itu saja, sehingga waktunya terbuang sia-sia. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, wal asr innal insana lafi khusr. Demi masa, demi waktu, sungguhnya manusia itu sungguh dalam kerugian. Illalladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haq wa tawassaw bis sabr. Kecuali orang-orang yang beriman, beramal soleh, dan saling menasihati dalam kesabaran, dan wa tawassaw bil haq wa tawassaw bis sabr, dalam kebenaran dan dalam kesabaran. Jadi kalau niatnya adalah menasihati, dilandasi dulu dengan iman dan dengan cara yang hak gitu ya, tidak dengan cara yang batil. Kemudian kedua, mengeraskan hati karena sering sakit hati dan berniat membalas. Jadi kalau berdebat itu biasanya sampai ada yang sakit hati, kemudian ingin membalas, apalagi sampai dendam, Masya Allah, subhanallah. Ini tidak diperbolehkan, ya. Padahal tujuan dakwah adalah menasihati, dan yang namanya nasihat itu menghendaki kebaikan pada saudaranya. Maka Rasulullah SAW bersabda, andinu an-nasihah, andinun an-nasihah, andinu an-nasihah. Agama itu adalah nasihat. Kalau nasihat itu tentu dengan yang baik, Jangankan orang tua, mohon maaf, ataupun seusia kita,
Dengan anak pun menasihati dengan pelan-pelan dan dengan teriak-teriak pasti akan berbeda nggih. Biasanya lebih mudah diterima yang mana Bapak Ibu? Yang pelan-pelan ya. Dan dengan pelan-pelan anak pun akan menjadikan karakter anak itu yang baik. Kalau ibu, mungkin kalau teman-teman yang biasa ngajar anak-anak ya, kayak TPA ataupun sekolahan, itu bisa diperhatikan. Kalau anak yang baik, tutur katanya lembut, dengan anak yang suka bentak-bentak temennya, itu kalau kita perhatikan kemungkinan besar karena orang tuanya. Di rumah orang tua biasa membentak-bentak, mohon maaf. Anak ketika di sekolahan atau di tempat ngaji, di TPA ataupun di rumah Quran, rumah tahfidz misalkan, itu anaknya juga tidak jauh beda dengan orang tuanya. Gitu. Sehingga orang tua menasihati anak itu dengan hati, apalagi dengan cara yang misalkan makan dulu bersama. Sampai ada di sekolahan di Jakarta, ada seorang ustadz itu bercerita ketika ada beberapa anak yang agak bandel-bandel, yang belum pinter-pinter kan itu, yang dinasihati masih sulit, dengan anak-anak yang baik-baik. Kemudian beberapa anak ini dikumpulkan, kemudian ditanya oleh sang ustadz ini, siapa yang satu pekan kemarin atau 5 hari kemarin ini selalu makan bersama dengan orang tua? Bisa tunjuk jari sekian orang. Terus siapa yang jarang atau bahkan tidak pernah makan bareng sama orang tua? Makan pagi, makan siang, atau pagi, makan malam. Ternyata dari situ berpengaruh Bapak Ibu. Orang anak yang biasa makan bareng sama orang tua, insya Allah akan lebih baik anaknya secara psikologisnya daripada anak yang tidak pernah makan bareng dengan orang tuanya. Kemudian yang perlu diperhatikan di dalam hak-hak persaudaraan Islam adalah tentang berdebat ini, adalah berdebat akan menimbulkan permusuhan Bapak Ibu di antara kaum muslimin. Padahal kita diperintahkan agar menjadi saudara seiman. Dalam riwayat Syu'abul Iman, yakni riwayatkan Imam Al-Baihaqi, menyebutkan Nabi Sulaiman alaihissalam berkata kepada anaknya, ya bunayya, innaka wal mira'a fa inna naf'ahu qalilun wa yuhijul adawata bainal ikhwani. Wahai anakku, tinggalkanlah mira', jidal ataupun mendebat karena ragu-ragu dan menentang, karena manfaatnya sedikit dan ia membangkitkan permusuhan di antara orang-orang yang bersaudara. Jadi berjidal, mohon maaf, itu bisa menjadikan orang itu bermusuhan. Yang tadinya baik-baik karena suatu perkara, baik itu secara langsung ataupun melalui, mohon maaf, media sosial, Facebook ataupun WA misalkan, satu grup, di grup. Nah, biasa grupnya itu banyak orang, ada yang menafsirkan suatu perkara begini, ada yang menafsirkan perkara begitu, sehingga muncul perdebatan melalui WA. Sehingga setelah ketemu sudah berbeda dengan ketika sebelum terjadi perdebatan. Ini perlu dihati-hatikannya. Keempat, mengalah. Ya, jadi nasihatnya adalah mengalah, yaitu meninggalkan debat walaupun nanti akan dikira akan kalah. Bukanlah yang kalah yang sesungguhnya. Di sini disebutkan mengalah untuk menang, mundur selangkah untuk melompat jauh ke depan. Itulah kemenangan bagi mereka yang berjiwa besar, menghindari debat tidak berguna. Jadi kalau orang Jawa nyebutnya apa, Bu? Ngalah apa?
ngalah gede wekasane gitu, ngalah gede wekasane. Mengalah itu besar wekasane no, janji dari Allah itu akan mendapatkan pahala yang besar. Kalau orang Jawa guyanya no, si waras ngalahan gitu. Ya memang benar ngalah. Sampai-sampai Rasulullah SAW bersabda, man tarakal miro'a wa huwa muwatilun banaulahu lahu baitan fi robadil jannah. Man tarakal miro'a wa huwa mahiqun banaulahu lahu baitan fi a'lal jannah. Barang siapa yang meninggalkan perdebatan, nah, jadi artinya barang siapa yang meninggalkan perdebatan sementara ia berada di atas kebatilan, jadi dia sesungguhnya salah. Karena berdebat itu Pak, terkadang sudah nggak mikir saya itu benar atau salahan. Yang penting menang berdebatnya, apalagi dilihat oleh orang banyak. Barang siapa yang meninggalkan perdebatan sementara ia berada di atas kebatilan atau berada di posisi yang salah, maka Allah akan bangunkan sebuah rumah baginya di pinggiran surga. Tuh, Masya Allah, begitu besarnya pahalanya yang meninggalkan perdebatan, meskipun dia memang salah, dia diam. Dan ini menunjukkan bahwa besarnya hak saudara kita untuk dijaga agar tidak berdebat. Kemudian, dan barang siapa yang meninggalkan perdebatan padahal dia berada di atas kebenaran, maka Allah akan membangunkan sebuah rumah baginya a'lal jannah, di atas surga. Jadi kalau posisi kita itu benar, misalkan sholat maghrib itu 3 rakaat, tapi nggak mau teman kita itu, wah maghrib 4 misalkan. Padahal kita benar, ya udah daripada berdebat, nanti insya Allah beliau akan tahu. Yang penting sudah mengingatkan, maka kita tinggalkan, insya Allah kita akan mendapatkan pahala, yakni dibangunkan rumah di atas surga. Kalau kita salah, kita mengalah, maka di pinggir surga. Dan Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, perdebatan ini juga sering ataupun pernah dilakukan oleh orang-orang terdahulu. Namun mereka adalah ahli ilmu, sehingga sesungguhnya mereka tidak berdebat, akan tetapi untuk menyampaikan pendapatnya. Seperti misalkan Imam Syafi'i dengan Imam Ahmad. Imam Syafi'i dengan Imam Ahmad pernah juga untuk saling beradu argumen kan. Banyak diantaranya Imam Ahmad mengatakan siapa yang meninggalkan sholat dengan sengaja maka dia telah kafir. Kalau Imam Syafi'i tidak, maka Imam Syafi'i bertanya, terus kalau meninggalkan sholat karena sengaja, misalkan dengan malas, kemudian kafir, bagaimana dia masuk Islam lagi? Maka Imam Ahmad menjawab, ya harus sholat lagi, sholat ke waktu berikutnya. Maka Imam Syafi'i mengatakan, kalau dengan sholat itu orang masuk Islam, berarti orang kafir ikut sholat saja sudah masuk Islam. Kemudian Imam Ahmad diam, tidak melanjutkan. Ini adalah dialog di antara ahli ilmu seperti itu. Ketika Imam Ahmad mendapatkan hujah yang lebih kuat, dia diam, tidak ngototnya. Berbeda dengan zaman sekarang, bukan ahli ilmu, bahkan mungkin penuntut ilmu pun masih nggak tahu, seminggu sekali belum tentu berangkat ngaji misalkan, belum bisa disebut penuntut ilmu mungkin. Nah, udah senang berdebat, sampai-sampai di YouTube mohon maaf, ataupun di media sosial itu sekarang sangat mengerikan ya. Bukan ahli ilmu, bukan penuntut ilmu, tapi sudah berdebat.
Kemudian ada yang motong-motong video ustadz-ustadz ataupun syekh-syekh, kemudian diadu. Kita adu jago aja nggak boleh, adu jangkrik aja nggak boleh. Ini kok yang diadu ustadz. Ini adalah akhlak yang tidak boleh, ya tidak terpuji. Ini jangan sampai dilakukan. Meskipun ustadz kita itu kita anggap benar, tetapi tidak boleh mengadu ustadz-ustadz dengan memotong-motong video kemudian digabung-gabungkan. Ini tidak diperkenankan. Sehingga kalau Bapak Ibu pernah menyaksikan banyak ustadz-ustadz kibar ataupun syekh-syekh itu ketika selesai pengajian itu disamperi didatangi oleh seorang jamaah, kemudian disebutkan, Ustadz, wahai Ustadz, jika yang kamu sampaikan itu kau anggap benar, besok saya undang untuk debat dengan guru saya. Sampai ada yang seperti itu, dan saya pernah menyaksikan di antara ustadz kibar seperti itu. Maka ustadz kibar, ustadz itu tidak pernah akan menanggapi, karena mendapatkan ataupun meyakini hadis Rasulullah SAW untuk meninggalkan debat. Karena yang diinginkan mereka bukan untuk mencari ilmu, mencari kebenaran, karena ingin menjatuhkan. Sehingga muncullah di antara para motivator mengatakan serigala itu tidak akan pernah meladeni, seekor serigala itu nggak akan pernah meladeni seekor kucing. Orang yang berilmu itu ketika diajak debat itu tidak mau bukan karena tidak mampu kan gitu, ataupun tidak karena takut, tidak karena tidak ada gunanya, tidak ada manfaatnya. Ya. Kemudian yang kelima, walaupun sebenarnya kita bisa menang dalam berdebat, akan tetapi bisa jadi dia menolak kebenaran karena gengsi kalah. Gitu, okay? Nah, meskipun seumpama kita itu memiliki hujah-hujah yang kuat, kemudian sampai berdebat, sampai adu mulut dengan meninggikan suara, meskipun yang dibawa itu hujah-hujah yang sahih, yang kuat, maka bisa jadi dia menolak kebenaran karena gengsi kalah, padahal dia mengakui kebenaran telah datang. Terkadang dakwah ditolak bukan karena materinya yang salah, terkadang ya, atau orang yang menyampaikan, tetapi cara dakwah yang tidak diterima. Salah satu adalah dakwah dengan debat kusir yang tidak bermanfaat. Nah, nanti kalau debat kusir, dulu ada di televisi itu ada acara-acara debat kusir kan itu, nyampe jetosan. Makanya jangan heran kalau misalkan di parlemen itu sampai debat kusir, sampai jotosan, sampai kursinya dibanting, padahal anggaran kursi mahal itu, Bu. Mana-mana. Gitu. Mana-mana dibanting-banting. Nah, coba kalau mohon maaf parlemen ngaji dulu gitu. Jangan berdebat. Sekali lagi, dakwah itu untuk kebaikan dan berniat kebaikan. Coba kita perhatikan tawadhu'nya Imam Syafi'i, ma nazartu ahadan illa ala nasihati. Tidaklah aku mendebat seseorang melainkan dalam rangka memberi nasihat. Jadi ada kekhususan tertentu Ibu boleh berdebat. Ya, ini diantaranya adalah mereka ahli ilmu, bukan penuntut ilmu. Terkadang mohon maaf, kita ini tidak bisa memposisikan diri. Kita ini ahli ilmu atau penuntut ilmu atau pra penuntut ilmu. Misalkan mohon maaf antara 11 rakaat dengan tarawih berapa, Bu? 23 rakaat misalnya. Berdebat. Nah, padahal mohon maaf tarawihnya aja mungkin kita belum khusyuk. Udah berdebat, dan itu sudah ada sejak zaman dulu. Dan masing-masing para ulama ahli ilmu sudah menyampaikan hujahnya. Kemudian Imam Syafi'i juga berkata, wallahi ma nazartu ahadan fa ahbabtu an yukhti'a
Demi Allah, tidaklah aku mendebat seseorang, melainkan berharap akulah yang keliru. Jadi kalau kita dialog itu untuk mengetahui kebenaran, mungkin apakah ada saya yang salah gitu ya. Misalkan sholat, misalkan ya, kenapa sholat subuhnya menggunakan kunut, ada yang menggunakan tidak kunut. Nah, boleh kita untuk sama teman untuk menyampaikan hujah-hujahnya dengan baik. Namun ketika akan masuk ke perdebatan, sudah mulai tinggalkan saja. Dengan niat, oh mungkin ada yang belum saya ketahui, kenapa tidak kunut? Seperti itu misalkan. Kenapa kok kunut? Dicari. Tapi kalau sudah mulai masuk ke, mohon maaf, perdebatan, untuk segera ditinggalkan, dijauhi saja. Insya Allah seperti itu. Wallahualam. Kemudian juga pernah terjadi di zaman sahabat yang bernama Mus'ab bin Umair, Bapak Ibu sekalian. Sudah kenal ya, Mus'ab bin Umair ini adalah seorang sahabat senior yang mana ketika Rasulullah SAW masih di Mekah, kemudian ingin Rasulullah SAW berhijrah ke Madinah. Maka sebelum berhijrah Rasulullah dan para sahabat, Rasulullah mengutus seorang sahabat untuk menyebarkan agama Islam di Madinah. Di sana ada Utsman bin Affan, ada Ali bin Abi Thalib, ada Umar, ada Abu Bakar. Namun ternyata yang dipilih adalah sinten Bapak Ibu? Mus'ab bin Umair. Karena Mus'ab bin Umair adalah memiliki karakter, pertama, memiliki tutur kata yang baik, sopan, pandai mengolah kata-kata sehingga tidak menyinggung perasaan, kemudian memiliki perangai yang baik, yang wajahnya itu kalau dilihat itu adem ya. Maka suatu ketika berada di Madinah, berkumpulan suatu kaum, suatu perah gitu, yang mereka sudah membawa tombak untuk menyakiti Mus'ab bin Umair. Maka Mus'ab bin Umair cukup mengatakan, saya akan menyampaikan yang saya ketahui kebenaran, jika engkau bisa menerima silahkan, jika tidak silahkan, setelah itu saya akan pergi dari tempat ini. Hanya mengatakan seperti itu. Kemudian diajak duduk, kemudian disampaikanlah ayat-ayat Allah, kemudian pergi. Hanya seperti itu. Tidak perlu berdebat kusir semacam yang kita akui di zaman sekarang ini.